Shalom, shalom. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Nah, adik-adik, kan 1 minggu yang lalu kita boleh dikasih kesempatan, dikasih kesehatan sama Tuhan, sehingga kita bisa beribadah lagi bersama-sama meskipun di rumah aja. Tapi adik-adik harus tetap bersukacita ya. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita nyanyi Happy Ya Ya Ya.
mengasihi dan membuat sedih hati orang-orang di sekitar kita. Membuat sedih hati mama, papa, kakek, nenek, oma, opa, terlebih membuat sedih hati Tuhan. Yuk kita mau memohon ampun sama Tuhan, kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih. Kita mau dengar berita anugerah dari Tuhan dari kitab Mazmur 111 ayatnya yang ke-9. Kakak Ira bacakan ya. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Stop Ku Mau Katakan. Mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Keluaran 13 ayatnya yang ke-16. Keluaran 13 ayatnya yang ke-16. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi, biarkan kami datang pada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Kak Evi yang akan menceritakan firman-Mu, agar ia dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semangat untuk mendengarkan cerita yang baru lagi hari ini? Ya, cerita ini menyambung cerita Kak Evi minggu yang lalu.
Masih ingat ceritanya tentang apa sayang? Ya, ceritanya tentang Firaun menolak Tuhan. Firaun ini menolak Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan lewat Bapak Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Tuhan. Nah, karena Firaun tidak mau mendengar perintah Tuhan, Tuhan pun menghukum Raja Firaun sebanyak berapa kali? Ayo, masih ingat berapa kali hukuman yang Tuhan sudah berikan kepada Raja Firaun? Betul sekali, 9 kali. Nah, ingat enggak nih hukumannya pertama apa? Betul sekali, air menjadi darah. Hukuman yang kedua, katak. Yang ketiga, ayo apa? Nyamuk. Hukuman yang keempat, lalat pikat. Hukuman yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Hukuman yang keenam, penyakit kulit atau barah di sekujur tubuh, ya. Kemudian hukuman yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Dan kesembilan, gelap gulita. Tetapi ajaibnya, ya, semua itu hanya terjadi bagi orang-orang Mesir saja. Orang Israel aman, mereka tidak terkena hukuman sama sekali. Tetapi setelah 9 hukuman itu diberikan, apakah Raja Firaun sudah berubah hatinya mau mendengar? Ternyata tidak. Nah, Bapak Musa menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, Raja Firaun itu keras kepala, tidak mau dengar-dengaran. Musa, Harun, sekarang kamu menghadap lagi kepada Firaun dan katakan kepadanya, kalau kamu masih tidak mau mendengar, Tuhan akan memberikan hukuman yang paling berat lagi kepada kalian, kepada Raja Firaun dan semua orang Mesir. Tetapi sikap Raja Firaun tidak berubah. Dia tetap tidak mau mendengar, tidak mau menuruti perintah Tuhan. Bapak Musa dan Bapak Harun pun marah. Lalu Tuhan pun mengatakan, kalau begitu kasih tahu kepada orang Israel supaya mereka bersiap-siap. Ya, mereka akan keluar dari tanah Mesir. Mereka harus memotong domba jantan, kemudian darah domba jantan itu harus mereka taruh atau olesi di atas pintu rumah mereka. Dan daging domba itu mereka harus masak untuk mereka makan. Kemudian mereka juga harus membuat roti. Dan juga mereka juga harus memakai pakaian yang siap untuk berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, semua itu dilakukan oleh orang Israel sekalipun mereka tidak tahu ya kenapa semua ini harus dilakukan. Mereka mengikuti perintah dari Tuhan lewat Bapak Musa dan Bapak Harun. Wah, mereka lakukan semua itu. Bapak Musa, Bapak Harun katakan, kalian tetap harus di rumah. Seperti kita sekarang ini di rumah aja. Seperti itu juga perintahnya Tuhan lewat Bapak Musa, Bapak Harun. Orang Israel tetap harus di dalam rumah, berdoa, ya, meminta pertolongan sama Tuhan, perlindungan sama Tuhan. Nah, sepanjang malam itu mereka tidak boleh keluar sampai pagi. Wah, ternyata adik-adik, ya, pada malam hari itu malaikat maut berkeliling sepanjang tanah Mesir. Wah, dia melihat ada tanda darah di atas rumah-rumah orang Israel. Mereka tidak masuki rumah itu. Yang mereka masuki adalah rumah-rumah orang Mesir. Karena apa? Anak-anak pertama dari orang-orang Mesir dan juga anak-anak pertama dari ternak-ternak orang Mesir mati. Ya, dibunuh pada malam hari itu. Nah, keesokan paginya
Di rumah orang Mesir semuanya berteriak menangis. Ya, mereka bersedih karena anak-anak mereka yang pertama itu mati. Ternyata hukuman yang ke-10 adalah anak-anak orang Mesir yang pertama dan juga anak-anak dari ternak-ternak mereka itu mati. Anak-anak pertama dari ternak mereka ya. Sementara anak-anak orang Mesir dan ternak-ternak mereka semuanya aman bagi orang Israel. Wah, mulailah Raja Firaun itu ketakutan ya. Dia katakan, ya Musa bawa semua keluar. Orang Israel dari tanah Mesir. Bawa semua. Cukup sudah. Apapun yang kalian minta kami berikan. Ini silakan ambil emas, silakan ambil harta kami, silakan kalian pergi. Cukup sudah. Wah, semua orang Mesir juga sudah ketakutan. Ya, mereka bilang, oke, silakan orang Israel pergi deh. Silakan pergi. Nanti kami semua mati kalau kalian masih ada di sini. Sudah, cukup sudah. Kami sedih sekali, anak kami telah mati. Tolong kalian pergi, tinggalkan kami. Wah, akhirnya bangsa Israel bisa meninggalkan tanah Mesir untuk pergi menyembah Tuhan. Semua yang mereka miliki mereka bawa, bahkan harta yang diberikan oleh bangsa Mesir juga mereka telah bawa juga. Ya, karena tadi memang mereka sudah diberikan. Wah. Nah, pada zaman itu adik-adik, ya, tidak ada kendaraan seperti sekarang. Mereka harus berjalan kaki. Nah, mereka harus berjalan kaki sepanjang hari, sepanjang malam. Tapi apakah Tuhan meninggalkan mereka? Ternyata tidak. Tuhan sudah berjanji untuk melepaskan bangsa Israel. Dan karena itu ia tepati. Bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan tetap menolong mereka, menjaga mereka sepanjang malam. Dan juga sepanjang hari. Pada siang hari disertai dengan tiang awan. Dan pada malam hari disertai dengan tiang api. Nah, itu adalah Paskah yang pertama adik-adik ya. Ingat, ini adalah Paskah yang pertama. Paskah itu adalah kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai dan menuntun anak-anaknya, umatnya yang selalu berserah dan berdoa kepadanya setiap hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan melepaskan mereka dari semua penderitaan yang mereka alami. Seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka boleh keluar dari tanah Mesir untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama Alkitab kita dari Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Sudah dapat semua? Minta tolong sama opa, oma, papa, mama, kakak, adik. Ya, yang belum bisa buka sendiri Alkitabnya, nanti dibaca bersama-sama. Ayo, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Demikianlah mereka berangkat dari Sikot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Judul cerita kita adalah Paskah pertama. Ayo kita tutup cerita kita pagi ini berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Yuk adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Kasih Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Persembahan kita pada Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata, lipat tangannya. Ya Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita nyanyi dulu yuk, klingklong klingklong. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk adik-adik kami yang di rumah, yang sedang di rumah aja. Tuhan berkati kesehatan mereka, keseharian mereka dalam pendidikannya, kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan yang baik dan kepintaran, dan juga kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan Tuhan dan umur yang panjang, dan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa mendidik kami dan membesarkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu pergumulan negara kami ya Tuhan, bahkan seluruh dunia ini yang sekarang masih dalam COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memulihkan semuanya menjadi pulih seperti semula. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Yuk adik-adik, kita sekarang mau terima berkat, kita berdiri dan kita menyanyi "Oh Berkati Kami". Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Dadah.